Oke bosku, welcome to my channel Edi Sekok Malang, Jawa Timur. Kali ini saya membuat tutorial untuk memperbaiki sok belakang post factory. Yang mana ini kemarin sekilas sudah saya buat bikin atau ya, sudah saya buat video shot. Nah, untuk shock breakernya ini bos. Dan ini mungkin nggak ada sama sekali di channel-channel lain karena shock ini sudah jarang. Terus ini ada di channel saya salah satunya yaitu Ahli Shock. Ini sudah pernah saya review juga di situ. Itu kurang lebih 1 tahun yang lalu. Jadi buat mas bos yang ingin tahu bagaimana cara memperbaikinya dan ini perbedaannya dan persamaannya, mas bos ikutin terus. Dan ini jujur saja, ini shock sudah saya pretelin bos. Ini sudah saya lepas semua, mulai dari tutup seal, terus yang lainnya lah ini sudah saya lepas. Oh iya bos, untuk info lebih lanjut mas bos bisa klik di Google Map, itu klik saja Edi Sekok, pasti di situ akan keluar. Terus mas bos bisa chat saya pribadi di nomor 0821 3173 5257. Oke bos, ini untuk itu tutup. Untuk tutup ini dia itu menjadi satu dengan tempat seal shock. Jadi tempat seal shocknya itu ada di dalam. Terus ini bagian dalam itu juga ada pipa. Kalau luarnya ini bahannya itu aluminium bos. Tapi kalau untuk pipa bagian dalam itu dia besi, seperti shock-shock yang lain. Terus ini untuk seal shock, nah itu dia ada di dalam sini bos. Itu yang saya tuju itu. Seal shocknya ada di situ. Itu ukurannya dia PNP dengan shock belakang Mio atau Shogun 125, yaitu ukuran seal shock 10-20. Jadi dia masuk di dalam situ. Terus ini ntar ini ada lagi bos ini di bagian luar itu dia itu ada o-ring juga. Terus bagian lurus as dia juga ada o-ring. Nah ini untuk bantalan shock. Bantalan shocknya ini dia itu lebih besar dari shock yang lain lah ini. Tapi kalau untuk ukuran seal dia PNP dengan shock belakang Matic motor Mio atau Shogun 125, yaitu 10-20. Jadi itu bos. Jadi buat mas bos semua, apabila mas bos mempunyai shock belakang post factory yang bentuknya seperti ini, itu mas bos bisa cek. Nah, seal ada di bagian sini, itu sudah saya lepas. Terus di bagian ini paling atas itu dia ada o-ring bos. Jadi ini lumayan bagus ini kualitas. Jadi di bagian situ dia ada o-ring, itu sudah saya lepas dan kita tinggal pasang o-ringnya itu. Oke, saya pasang dulu ini bos. Sekarang kita tinggal pasang seal shocknya. Ini bos, kita tinggal pasang seal shocknya. Dan ini untuk pemasangan seal shock dia hampir sama dengan monoshock KLX. Nah, dia ada di dalam situ. Kita tinggal palu. Kalau monoshock KLX kan kita nggak usah palu. Cuma kalau ini kita palu pakai pipa yang ukurannya itu besarnya itu pas di lingkaran bagian pinggir seal agar seal nggak rusak. Gitu bos. Karena ini PNP dengan shock belakang Matic motor Mio ataupun shock belakang motor Shogun 125. Jadi kita tinggal palu saja itu. Nah, ini. Jadi ini info buat mas bos semua. Dan semoga ini bisa bermanfaat bos ya. Terutama buat mas bos yang baru nemuin channel saya ini, semoga bisa bermanfaat. Ini sekarang kita tinggal pasang. Bentar bos. Oke, seal sudah saya masukin itu sudah pas dan sudah pas di posisinya ini bos. Untuk pemasangannya seperti yang saya bilang barusan, pakai aja pipa yang ukurannya besarnya itu pas di bagian
lingkaran pinggir seal, jadi supaya sealnya itu nggak rusak. Nah, sekarang ini kita coba kita masukin ke asok breakernya, karena tadi itu di bagian atas itu kan ada o-ring bos, jadi ini kualitas menurut saya pribadi itu lumayan. Nah ini karena asoknya ini udah baret bos, dan ini kita cara pengambilannya bentar-bentar. Oh ya ini bos, dia ada titik-titik hitam itu, jadi ini nggak layak untuk dipakai. Terus untuk pelepasan, nah klep atau pistonnya itu saya baji listrik dan kita tinggal melepasnya ini. Nah itu kita palu dengan besi bulat. Nah, seperti itu bos, dan dia sudah lepas. Ini untuk klep juga, ini dia lebih besar dari klep sok belakang T-Rap. Ini saya nggak sempat skid mat bos ya, cuma dia lebih besar. Tapi untuk lubang yang ada di lubang klepnya itu dia PNP dengan asok belakang Mio. Nah itu untuk tempat itu. Nah ini untuk tempatnya ini dia PNP dengan sok belakang Mio. Jadi ini saya kasih asok belakang Mio bos. Terus ini kita keling lagi, karena aslinya itu dia kelingan. Jadi ini info juga buat mas bos semua, karena untuk shock post factory ini kayaknya menurut saya sendiri itu nggak ada yang pernah upload. Itu hanya di salah satu channel saya, yaitu ahli shock. Salah satu channel saya yang satunya itu saya pernah upload shocknya pun juga ini shock yang saya review kali ini, dan baru 1 tahun ini dia bocor lagi sampai asnya itu baret yang sebelah. Kalau yang sebelah masih aman-aman aja bos. Nah itu kan klep T-Rap, jadi dia itu lebih besar untuk klepnya. Sekarang nah ini, dan ini sudah saya keling bos. Sekarang kita tinggal pengisian oli. Oh iya bos, ini untuk ukuran asoknya, ini kalau bawaan atau aslinya untuk shock post factory dia itu lebih pendek. Ini kita cara mengatasinya itu mudah bos. Kita hanya tambahin per klep atau kasih per klep yang lebih panjang, otomatis asok keluarnya itu entar dia akan pendek. Nah ini kita ukur. Nah itu yang bawah itu, di bawah itu dia asli bawaan shock post factory, yang di atas itu nah itu asok Mio. Nah cara mengatasinya supaya asoknya ini entar itu bisa sama seperti yang sebelah atau seperti orinya ini, kita hanya tambahin per klep atau kasih per klep yang lebih panjang. Udah itu aja bos. Nah ini kalau per klep lebih panjang, dia pasti asok keluar dari tabung oli. Setelah bantal langsung dipasang, dia akan lebih pendek gitu bos. Jadi cara mengatasinya seperti itu. Dan ini infonya buat mas bos semua, asoknya itu PNP dengan shock belakang Matic Mio. Sekarang kita proses pengisian oli. Untuk pengisian oli seperti biasa bos, ketika as masuk ke dalam dan bantal per klep sudah dipasang, bantalan shock sudah dipasang, itu oli jangan sampai melebihi atau jangan sampai ada di atas bantalan shock. Jadi hanya seperti itu aja bos. Jadi buat mas bos semua yang mungkin saja memiliki shock belakang ini, semoga videonya ini bisa bermanfaat.
Oke, ini sekarang kita masukkan bantalan shocknya itu, kita tekan atau harus berada di pas posisinya atau di tempatnya. Sekarang kita rasakan ini berat entengnya shock ketika ditarik, karena untuk semuanya itu sama bos. Ketika as ditekan dia harus enteng, dan ketika as ditarik ini dia harus berat, sama seperti shock belakang yang lainnya. Nah, ini bos, jadi ini ukurannya pasti akan sama ini. Oke, kita ukur dan hasilnya dia sama. Kita ukur untuk drat yang paling atas itu bos. Nah itu kelihatan bos ya, itu satu. Oke, jadi dia sama itu bos, karena ini ada masuk sedikit barusan. Oke, sekarang kita proses untuk pemasangan tutup seal ataupun seal shocknya. Karena untuk seal shock dia itu menjadi satu dengan tutup seal shocknya ini bos. Oke bos, hanya begitu cara memperbaikinya. Ini beratnya ini sudah pas. Oke bos, dan ini untuk ditarik asoknya itu juga beratnya sudah pas. Untuk bantalan sok dia juga udah masuk pas di posisinya. Ini kita tekan, kita rasakan lagi. Sekarang atau sebentar lagi kita tinggal pasang seal shocknya. Nah ini untuk pemasangan seal shock dia memang seperti ini bos, menjadi satu dengan tutup seal karena dia itu ngedrat. Terus untuk pemasangan sealnya ini ikutin aja alur drat as shock breakernya, jangan langsung frontal kita masukin kita tekan, jangan, kita ikutin alur dratnya sambil tekan sedikit-sedikit. Oke, nah sekarang kita tinggal pasang itu bos, terus kita drat, kita kerasin, dan hampir selesai. Mungkin boleh dibilang ini selesai ini bos. Nah itu mantap. Oke, bos, ini kita tinggal kerasin pakai tang ripet atau tang buaya. Ini ada yang bermacam-macam lah ini namanya. Kalau saya sendiri bilangnya tang ripet. Oke, selesai. Jadi buat mas bos semua, selamat menikmati video saya ini dan semoga videonya ini bisa bermanfaat. Ini beratnya pas. Jadi untuk info buat mas bos semua, begitulah caranya memperbaiki shock belakang post factory. Untuk ukuran asok ini dia 34 bos, ukuran Supra, ukuran shock belakang Supra ini. Dan hasilnya ini itu bos. Oke, mantap, semoga bermanfaat videonya. Oke bos, begitulah caranya memperbaiki shock belakang post factory. Salam dari saya, Edi Sekok, Malang, Jawa Timur. Jangan lupa bos, dukung terus channel saya ini. Oke, bye bye.